Minasan, ohayo, konnichiwa, konbawa, Farhan desu. Jasmine des. Futari ni awasetara Saiko da! Oke Min, jadi kali ini kita mau ngapain nih? Jadi kita bakal ngejelasin ke teman-teman all about katana nih Han. Dimulai dari sejarah dan perkembangan, jenis-jenis katana, dan ahli-ahli katananya. Oh begitu, wah menarik nih Min. Oke, langsung masuk aja kali ya. Oke, jadi sejak periode Yayoi abad keempat sebelum Masehi sampai pada periode Kofun abad 3 sampai 7 Masehi, senjata berbahan logam sudah digunakan di Jepang. Pedang di Jepang awalnya terinspirasi dari bentuk pedang Cina era dinasti Han. Kemudian Jepang menyalin bentuk pedang dari semenanjung Korea. Jenis-jenis pedang di Jepang awalnya memiliki dua macam, pedang bermata dua atau dinamakan ken, dan pedang bermata satu atau Chokuto. Sekitar abad ke-3 sampai abad ke-6, Jepang menggunakan pedang bermata dua yang merupakan pedang dengan mata pisau lurus di kedua sisinya. Kemunculan pedang berbahan besi di Jepang menggantikan pedang berbahan perunggu yang didominasi oleh pedang bermata dua. Sekitar awal abad ke-5, ken mulai digantikan dengan Chokuto. Chokuto yang dilengkapi dengan satu set dudukan termasuk sarung dan gagang yang disebut dengan tachi. Produksi pedang lurus seperti Chokuto terus berjalan hingga pedang dengan bentuk melengkung atau Nihonto yang muncul pertama kali pada pertengahan periode Heian sekitar abad ke-10 sampai awal abad ke-11. Selama periode Kamakura, tepatnya pada tahun 1192 hingga 1333, penempa pedang bisa ditemui hampir di sebagian negara. Pedang yang sangat panjang dengan rata-rata panjang pedangnya 90-130 cm disebut sebagai otachi. Sekitar pertengahan abad ke-15, samurai mulai memasukkan pedangnya ke sabuk pinggang dengan mata pisau menghadap ke atas. Sangat berbeda dengan sebelumnya, pedang digantungkan menggunakan tali pada pinggang dengan mata pisau yang menghadap ke bawah. Awalnya, gaya ini hanya dipakai oleh samurai kelas bawah seperti Ashigaru, kemudian perlahan diikuti oleh kelas lebih tinggi. Pada tahun terakhir pemerintahan Toyotomi Hideyoshi dan bangkitnya Tokugawa Ieyasu, pedang mengalami perubahan substansial. Katana digantikan dengan tachi karena lebih mudah digunakan bersamaan dengan tombak atau senjata api. Pada tahun 1650, muncul kebijakan untuk membatasi panjang pedang menjadi sekitar 69 cm yang akhirnya menjadi standar pada periode Edo. Pada era Meiji, Jepang memasuki era modernisasi dengan mengikuti contoh dari Amerika dan Eropa. Kebijakan baru muncul pada tahun 1876 mengenai larangan pembawaan pedang di area publik atau dalam bahasa Jepang Haitore, yang berarti bukan hanya mematikan produksi pedang tetapi juga akhir dari kebiasaan dan hak istimewa samurai dalam kehidupan bermasyarakat Jepang. Banyak pedang mulai menghilang pada periode ini. Pedang mulai diproduksi massal kembali di awal periode Showa tahun 1926, yakni pedang-pedang yang dikenal sebagai pedang militer atau gunto. Pedang kembali dilarang penggunaannya, disita dan dihancurkan setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1953, para pengrajin pedang diperbolehkan untuk menempa pedang dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, seperti sudah memiliki izin atau lisensi, mempunyai pengalaman di bidangnya selama 5 tahun, dan hanya dapat membuat 2 pedang setiap bulannya. Wah, ternyata di balik katana memiliki sejarah yang panjang ya Min. Selanjutnya, kamu penasaran gak sih terkait jenis-jenis katana dan ahli-ahli katana di Jepang? Iya dong, penasaran banget. Ada apa aja sih Han jenis-jenis katana? Oke, berikut jenis-jenis katana. Pertama, ada katana Tanto. Tanto merupakan katana terpendek di Jepang, yang dimana mulai dikenakan oleh samurai Jepang pada periode Heian. Selanjutnya ada katana apa lagi nih Min? Selanjutnya ada katana nagamaki atau pedang yang sangat panjang sepanjang bilahnya. Fisiknya mirip seperti tombak jika di Indonesia. Selanjutnya ada katana ninjato. Nah, katana yang satu ini biasa dipakai oleh ninja guys. Lalu ada katana tachi. Katana tachi yaitu sebuah pedang yang umumnya lebih panjang dan lebih melengkung daripada katana. Pedang tachi biasa dipakai oleh pasukan berkuda. Selanjutnya ada katana odachi. Nah, ukuran katana yang satu ini bisa dibilang yang paling panjang dan terbesar. Biasanya jenis ini dipakai untuk membelah pasukan berkuda.
Selanjutnya, katana kodachi. Katana ini memiliki panjang kurang lebih 30-60 cm dan biasanya digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Selanjutnya ada katana wagasashi. Pedang ini memiliki panjang sekitar 30 hingga 60 cm. Senjata ini mematikan sebagai senjata cadangan. Lalu ada katana naginata. Katana naginata adalah jenis senjata tombak yang pegangannya terbuat dari kayu yang biasa digunakan dalam pertarungan jarak menengah. Nah, selanjutnya ada katana bokken. Pedang ini digunakan untuk latihan guys, dan biasanya digunakan pada dojo-dojo. Lalu katana shinai yang serupa yang hanya digunakan untuk latihan kendo. Selanjutnya ada katana tsurugi. Katana ini bentuknya lurus dan berat. Katana ini sangat cocok dipakai untuk menghadang musuh yang menggunakan tameng. Selanjutnya ada katana apa lagi nih, Min? Yang terakhir ada katana chokuto atau katana yang biasa dipakai oleh orang-orang Jepang sebelum orang Jepang menemukan teknik melengkungkan pedang. Oke, masuk ke tokoh-tokoh atau ahli-ahli katana di Jepang. Berikut adalah ahli-ahlinya. Yang pertama ada Tomoe Gozen yang lahir pada tahun 1157 dan wafat pada tahun 1247. Nah, Tomoe Gozen ini merupakan salah seorang samurai wanita di Jepang. Lalu ada Uesugi Kenshin, yaitu tokoh terkenal dengan banyaknya nama yang dipakai. Selanjutnya ada Hattori Hanzo. Hattori Hanzo biasa kita kenal atau mungkin kalian pernah nonton kartun Ninja Hattori nih guys. Lalu Sanada Yukimura, yaitu tokoh yang berani dan terhormat. Selanjutnya ada Date Masamune yang lahir pada 1567 hingga wafat pada tahun 1636. Date Masamune kita kenal biasanya pada karakter game Basara. Lalu 3 tokoh terakhir yaitu Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Wah, ternyata lumayan keren-keren juga ya, bukan lumayan, keren banget. Jadi tokoh-tokoh dan katana-katana tadi keren-keren banget. Menurut kalian gimana nih guys? Oke guys, kalian penasaran gak sih gimana kondisi katana sekarang di Jepang? Kalau menurut kamu gimana nih, Min? Penasaran banget dong, yang pasti teman-teman semuanya juga pasti penasaran dong. Gimana sih Han katana sekarang? Oke, kondisi katana sekarang bisa dibilang turut memprihatinkan karena penggunaan katana di Jepang saat ini telah dibatasi dan pengrajin-pengrajin katana sudah dibilang sudah mulai jarang dan tidak semua orang bisa membuat katana. Katana saat ini hanya bisa kita lihat pada souvenir-souvenir ataupun yang satu ini pasti kalian gak mungkin asing deh, cosplay. Katana biasa digunakan cosplayer guys, seperti itu. Nah, itu dia sejarah, jenis-jenis, dan juga tokoh-tokoh dari teknologi katana. Ya udah sampai situ aja. Semoga penjelasan kami terkait teknologi seputar katana bisa menambah ilmu buat kita semua. Oke, sekian dari kami guys. Farhan pamit. Jasmine pamit. Matane. Smile, swing, sister, sadistic, surprise, sudden. Smoke weed every day. Smoke weed. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. That's it.